Kini kita ada di segmen Create Up dan kembali bergabung Prisa Sombodato. Ya, dan di Create Up kali ini kita akan membahas terkait dengan kursus mengaji online private lewat startup. Kamu sering ngaji kan? Iya, sering ngaji. Iyanya kok iya gitu. Karena memang mengaji ini cukup penting untuk merecall lagi kemampuan kita untuk mengaji gitu ya, membaca kitab suci Al-Quran. Dan ini sudah tersambung melalui video conference ada Mbak Safana Davin Pramias, co-founder dari Syarihab. Apa kabar Mbak Safana? Halo, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah join pada kesempatan kali ini ya. Oke, gimana sih Anda melihat kebutuhan masyarakat akan platform belajar ngaji? Oke, Muslim di Indonesia banyak gitu ya yang berkeinginan untuk belajar ngaji. Mengingat Indonesia mayoritas penduduknya adalah Muslim gitu. Tapi ada beberapa hal yang memang menghalangi niat baik mereka seperti terbatasnya waktu untuk belajar ngaji, kesulitan untuk cari guru ngaji, dan juga banyak juga Muslim di luar negeri gitu ya yang membutuhkan guru untuk belajar ngaji di negaranya, seperti itu. Lalu apa sih kendala dari masyarakat sendiri pada saat mereka ingin belajar mengaji begitu? Apakah memang keterbatasan waktukah, kemudian juga keterbatasan dari jarak sendiri gitu, atau apa kendalanya yang selama ini mungkin yang tercapture oleh Anda? Oke, kendala yang biasa dialami mereka itu pertama betul ya soal waktu itu sendiri. Di tengah kesibukannya itu mereka kesulitan cari waktu untuk belajar ngaji bareng guru. Kedua juga level ngaji yang berbeda-beda tiap orang ya. Ada orang yang memang mau belajar dari nol, ada yang mau melanjutkan belajar ngajinya, tapi ada juga yang memang mau melancarkan bacaan Qur'annya aja gitu. Nah, tujuan yang berbeda-beda ini jadi kendala untuk ngaji yang biasanya berkelompok gitu. Oke, solusi apa yang ditawarkan oleh Syarihab? Ya, betul. Nah, Syarihab menjadi platform layanan mengaji online privat gitu ya, sehingga ngajinya insya Allah lebih fleksibel. Oke, artinya berarti untuk mereka yang mengalami kendala waktu ataupun mungkin jarak ini bisa mengaji secara online kurang lebih begitu ya? Betul sekali. Oke, seperti apa sistem mengajarnya? Tadi kan sempat disinggung soal belajar mengaji yang online gitu. Nah ini apakah berbarengan dengan peserta lain atau hanya privat saja satu-satu atau seperti apa? Oke, nah kalau di Syarihab sendiri guru dan murid itu melakukan kegiatan belajar mengajarnya secara privat ya. Jadi satu murid akan dibimbing oleh satu guru secara online. Jadi dimanapun lokasi guru dan murid selama ada koneksi internet mereka bisa langsung ngaji. Lalu juga kami kasih guru yang sesuai gitu ya dengan kebutuhan customer, seperti misalkan ada guru khusus untuk anak-anak, guru untuk belajar tahfiz maupun guru yang berbahasa Inggris. Sudah berapa lama Syarihab ini terbentuk? Kemudian animonya seperti apa? Karena kan kalau berbicara mengenai ngaji kan juga ada banyak yang sudah masuk murid-murid ataupun siswa yang masuk ke ponpes begitu ya. Kemudian mungkin ada bekal dari orang tua, guru ngaji di lingkungan gitu. Persaingannya juga bukan persaingan lebih tepatnya, tapi dinamikanya. Dinamikanya tuh gimana? Oke, kalau Syarihab sendiri udah berdiri mulai dari tahun 2020 ya. Jadi kita alhamdulillah sejauh ini kita mendapat feedback positif dari murid gitu, karena menurut murid sendiri ngaji online privat ini bisa lebih khusyuk dan juga lebih fokus belajar ngajinya. Selain itu mereka juga menghemat waktu dan tenaga gitu ya, karena nggak butuh transportasi, nggak butuh waktu yang lama. Mereka bisa milih waktu ngaji yang diinginkan, mereka dapat guru ngaji dan buka gadget bisa langsung ngaji bersama guru-guru kami. Oke, lalu bagaimana dengan efektivitas dari metode pengajaran mengaji yang selama ini sudah diterapkan, Mbak? Secepat apa kemudian murid bisa menangkap menangkap materi-materi lah ya, ataupun mungkin hal-hal yang diajarkan oleh pengajarnya gitu dengan metode yang selama ini diterapkan, apakah kemudian efektif, mereka jadi cepat bisa atau gimana? Kalau untuk metodenya sendiri kita melalui video call ya, seperti misalkan menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah mereka selain belajar ngaji secara online, mereka juga ada media belajarnya gitu, yang mungkin akan di-share dari gurunya ke muridnya. Jadi belajarnya lebih efektif, juga lebih tetap fun gitu ya, nggak menghilangkan esensi
belajar ngajinya gitu. Baik, oke. Ini kayaknya tahun 2020 didirikan, berarti ini terinspirasi ataupun berdiri pada saat pandemi begitu ya? Betul, Oh, kami adalah oke. salah satu Startup korbannya yang pandemi gitu ya. berdiri pas pandemi, tapi luar biasa kalau masih bisa bertahan bahkan meningkat sampai dengan saat ini. Nah, skemanya, kerjasamanya seperti apa, keunggulan apa yang dimiliki oleh Startup, kita akan bahas nanti, kita jeda dulu ya. Betul. Dan pemirsa tetap bersama kami, saja kami akan segera kembali. Kami masih berbincang bersama Mbak Safana Davin Pramias, co-founder dari Syarihab. Mbak Safana, ini kalau bicara mengenai efektivitas pada saat diajarkan lah ya kepada teman-teman, itu kan tadi sudah disampaikan lah ya. Nah, sejauh ini apa animo ataupun mungkin sambutan lah ya dari masyarakat sendiri pada saat keberadaan dari Syarihab sudah berjalan 3 tahun ini seperti apa? Alhamdulillah feedback dari masyarakat masih tetap tinggi ya, maksud tetap bagus gitu. Jadi mereka masih terbuka untuk belajar secara online bersama kami gitu. Jadi mereka tidak karena memang value-nya yang mudah gitu, mudah diakses, sama ada koneksi internet, jadi bisa memudahkan mereka juga dalam belajar ngajinya. Gitu. Oh, oke. Sudah berapa banyak murid yang join? Sampai saat ini alhamdulillah sudah lebih dari 1.000 murid yang belajar ngaji di Syarihab. 1.000? Seluruh Indonesia ya? Betul, ada juga yang di luar negeri juga kan. Oke. Lalu bagaimana dengan pengajarnya? Bagaimana Anda melakukan kurasi terhadap pengajar-pengajar yang mengajar ngaji di Syarihab? Oke, salah satu kali yang ditawarkan Syarihab adalah guru yang bersertifikat gitu ya. Kriteria lain untuk memilih guru ngaji adalah skill komunikasi dan juga kedisiplinan, karena memang guru-gurunya nanti yang akan bertemu langsung dengan muridnya seperti itu. Oke, ada nggak skema atau strategi yang diterapkan agar dari pihak guru juga ini menarik nih untuk ke para murid join gitu? Oke, kalau guru sendiri kami selalu ingin meningkatkan kualitas guru gitu ya. Jadi kita tidak asal rekrut lalu langsung dilempar ke murid, itu tidak. Jadi kami akan mengelompokkan guru-guru itu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan murid gitu. Jadi misalkan ada guru yang belajar tahfiz, kita kelompokkan gitu untuk selanjutnya disalurkan kepada murid-murid yang ingin belajar tahfiz seperti itu. Oke, ya. Biayanya sejauh ini untuk setiap murid yang belajar itu berapa yang dikenakan? Oke, jadi Syarihab sendiri menyediakan beberapa paket pertemuan gitu yang bisa dipilih oleh murid, mulai dari 4 kali pertemuan dengan biaya Rp250.000. Rp240.000 untuk berapa pertemuan? 250, iya. Untuk 4 kali pertemuan. Oh, 4 kali pertemuan. Nah, biasanya, tapi tergantung ya dari muridnya juga kondisinya seperti apa terkait tingkat ngajinya ini Betul. gitu ya. Oke, target Iya, betul. Syarihab ke depannya nih apa? Nah, kami ingin meningkatkan terus kualitas dan fitur-fitur layanan untuk memberikan pelayanan terbaik gitu ya untuk murid kami dan tetap sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu kami juga ingin go internasional supaya bisa menjangkau lebih banyak orang di luar negeri untuk ngaji bareng Syarihab. Oke. Model bisnisnya secara menyeluruh seperti apa sih, Mbak Safana? Tadi kan Anda menyampaikan nampaknya ataupun sekilas gitu stream revenue-nya adalah hanya dari biaya yang dibayar oleh murid saja gitu. Ada nggak stream revenue lain sehingga kemudian ini mendukung model bisnis dan juga keberlanjutan bisnis dari Syarihab ke depan? Oke, selain kita langsung bersama murid gitu ya, kita juga sedang mencoba juga untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan gitu. Jadi bisa juga untuk ngaji karyawan seperti itu. Oke, ada nggak tantangan terberat yang mungkin masih dihadapi sejauh ini? Tantangan terberat mungkin terkait ini ya, supaya lebih bisa menghadirkan guru-guru yang sesuai dari itu. Karena memang sebenarnya guru-guru Indonesia ini sangat potensial sekali, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya juga melalui pelatihan-pelatihan yang kami berikan gitu ya, supaya lebih match dengan kebutuhan masyarakat. Gurunya justru juga menjadi salah satu problem gitu ya. Oke, di situ Karena ada kebutuhannya juga tinggi ya. Iya, fitur-fitur selain ngaji ada yang lain tidak? Yang mungkin bisa dikembangkan selain ngaji bagi yang sudah bisa ngaji misalnya. Untuk saat ini kami juga ada yang misalkan meminta untuk belajar bahasa Arab gitu ya.
kami sudah beberapa kali sudah mulai menyediakan layanan tersebut. Oke, jadi untuk mereka yang mungkin berminat atau bekerja di luar negeri yang membutuhkan keahlian bahasa Arab bisa juga belajar di Syari Hub. Baik, Mbak Safra, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga memang semakin banyak masyarakat Indonesia yang lebih cakap lagi mengajinya begitu ya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih. Untuk Syari Hub. Ya. Baik. Oke, demikian Ya. Get Up kali ini. Tapi sebelum kita akhiri pemirsa, kami tampilkan kembali update dari Bursa Efek Indonesia perdagangan sesi pertama sampai dengan menit saat ini 9:28 IHSG terpantau apakah masih melemah? Ya, masih Ya, melemah masih. sekitar 0,05% di 6.883. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam top gainers diantaranya adalah Telkom, Cyber, GoTo, Imas, Wi-Fi, Maha, Auto, RAM, dan IRSX. Untuk losers ada CARE turun 0,99%, Astra turun 0,74%, Bank Mandiri turun 0,42%, ITMG hampir 2%, kemudian HRTA 5,26% dan sejumlah saham lainnya. Baik, dan pemirsa jangan lupa dalam rangka Capital Market Month, Anda bisa menyaksikan banyak sekali program-program khusus selama bulan Agustus ini ya. Spesial persembahan dari IDX Channel tentu saja dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus dalam Capital Market Month di IDX Channel. Dan pemirsa, demikian Power Breakfast pada hari ini. Semoga dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi tentunya bagi Anda. Saya Prisa Sompodato. Saya Wiki Adrian, saksikan terus IDX Channel. Sampai jumpa.